Partai Golkar melempar sinyal bahwa mereka bakal merapat ke Partai Gerindra yang kini sudah berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Hal ini disampaikan secara tersirat dari juru bicara Partai Golkar Tantowi Yahya ketika ditanya arah partai setelah PAN dan P3 memberikan sinyal merapat ke PDIP pasca penetapan Capres Ganjar Pranowo. Berjumpa lagi dengan Om Ben. Salam seger waras. Pencalonan Pak Ganjar Pranowo sebagai bakal capres oleh PDIP telah merubah peta politik nasional. Sulit untuk tidak mengakui jika PDIP memang saat ini memegang kartu truf. Punya pengaruh, bisa membuat partai lain merubah strategi jika ingin berkompetisi. Publik boleh saja tidak memperhitungkan atau mengabaikan. Tapi kenyataannya, sehari sebelum Lebaran nih, diumumkannya Pak Ganjar Pranowo sebagai capres oleh Ibu Megawati, merubah peta politik Indonesia. Koalisi Indonesia Bersatu yang berisi ada PAN, ada P3, dan ada Golkar mulai goyah itu. Meski sudah berkomitmen dalam koalisi, kenyataannya P3 sudah resmi mendukung Pak Ganjar sebagai bakal calon presiden. Itu bisa dimaknai P3 ingin menarik PAN dan Golkar ikut mendukung bakal capres PDIP itu. Jelas itu yang paling realistis. Poros satunya yang berada di Koalisi Kebangkitan Indonesia dengan tetap mengusung Pak Prabowo sebagai bakal capres, tapi tidak ikut bawa-bawa nama Caimin sebagai bakal cawapres. Tidak ada yang bakal melirik kalau Caimin jadi bakal cawapres meski pemilih PKB itu besar. Itu menandakan pencapresan Pak Ganjar setidaknya membuat dua parpol besar seperti Golkar dan Gerindra kelabakan. Yang perlu kita tandai, rupanya PDIP maupun Pak Ganjar infrastruktur pendukungnya sangat siap. Meski dihajar habis-habisan pasca penolakan timnas Israel kemarin soal final Piala Dunia U20, masih ingat kan? Tapi recovery berjalan cepat. Banyak yang tidak mengira jika relawan Pak Ganjar yang ada di berbagai wilayah, berbagai elemen, berbagai kelompok itu murni relawan. Dikiranya mereka orang suruhan, orang partai yang dipakaikan seragam untuk mendukung Pak Ganjar. Bukan, itu relawan murni. Lihat saja faktanya. Begitu isu soal Piala Dunia U20 mereda, elektabilitas Pak Ganjar naik. Apalagi sekarang sudah resmi bakal jadi jagoan PDIP. Kondisi ini loh memaksa Golkar membuat opsi lain untuk berkoalisi. Tidak hanya dengan P3 dan PAN di KIB. Mereka butuh banyak pilihan atau alternatif kemungkinan untuk menghadapi Pilpres 2024. Opsi yang mungkin membuka poros baru 2G, Golkar Gerindra. Hal ini ditandai adanya silaturahmi antara Pak Prabowo, Pak Erlangga Hartarto, dan Pak Abu Rizal Bakri. Dan ketiganya bukan tak saling mengenal. Mereka pernah bersama-sama berjuang dan membesarkan Golkar sebelum Pak Prabowo mendirikan Gerindra. Pilihan poros 2G sangat rasional. Sebab di bawah PDIP, parpol besar urutan berikutnya memang mereka. Bila koalisi 2G ini terwujud, P3 sudah ada di PDIP. Maka PAN dan PKB mau tidak mau merapat ke koalisi yang lain. PAN dan PKB tidak cukup syarat untuk maju sendiri. Bahkan terhitung mereka tidak bakal dapat apa-apa kalau tidak ikut koalisi lain. Pilihan paling mungkin tentu ke PDIP. Sebab sudah terbukti yang merapat untuk mendukung Pak Ganjar tidak hanya P3, tapi juga Hanura dan PSI. Bisa jadi beberapa parpol lain segera merapat. Rencana pertemuan KIB kemarin juga tidak berlangsung mulus dan sulit mendapatkan kesepahaman.
bila poros 2G bersatu dengan mencalonkan Pak Prabowo sebagai bakal calon presidennya ini, maka tidak cukup modal bagi mereka melawan PDIP. Mereka butuh tambahan amunisi, dukungan, serta bakal cawapres yang meningkatkan elektabilitas bagi Pak Prabowo. Sementara jika Pak Erlangga diajukan, tidak menarik bagi masyarakat. Golkar dan Gerindra meski sama-sama berada di 3 besar parpol dengan perolehan kursi terbanyak 2019. Banyak kader potensial, tapi mereka krisis kader pemimpin. Lihatlah siapa yang layak dijagokan. Bukan hanya di Pilpres 2024, tapi juga di Pilkada serentak 2024. Yang mungkin bisa disebut dalam pemilihan tahun depan. Calon legislatif memang banyak. Misalnya di Gerindra ada Pak Sufmi Dasko, Pak Riza Patria, Pak Fadlizon, Pak Habibur Rahman, Pak Ahmad Muzani, dan lain sebagainya. Kalau di Golkar juga ada Mbak Mutia Hafid, Mbak Nurul Arifin, Pak Tantowi Yahya, Pak Ahmad Doli Kurnia, Pak Deddy Mulyadi, dan lainnya. Tapi nama-nama itu kalau dituangkan sebagai calon kepala daerah juga belum tentu populer. Ini yang membedakan antara PDIP dengan partai lain. Banyak partai yang mengira di Pilpres hanya butuh mengandalkan bakal capresnya saja. Kenyataannya, kalau kader parpol di daerah tidak banyak berkontribusi, maka suara di Pilpres tidak akan ikut naik signifikan. Selain itu juga terlihat nih, faktor pengaruh kinerja Presiden Jokowi memberi dampak signifikan bagi suara PDIP di pemilu 2024 mendatang. Ini berbeda dengan apa yang terjadi pada 2009 ketika Pak SBY lengser. Situasinya seperti memulai start yang sama, berawal dari nol, apalagi banyak pentolan Demokrat yang tertangkap KPK, membuat perolehan Demokrat benar-benar merosot drastis. Kalau mau diakui secara fair, sulit menyaingi performa PDIP yang tetap konsisten bekerja dengan baik sekarang ini. Pak Jokowi membuat perubahan yang cukup fundamental. Kalau tidak ada kasus yang fenomenal, sulit rasanya menggeser PDIP sebagai pemenang pemilu. Poros 2G yang disampaikan Pak Tantowi bisa jadi mudah dibentuk, tapi menjadi lawan tangguh PDIP bukan hal yang gampang. Di Jateng, di Jatim, di Bali, mereka sangat kuat mengandalkan ketokohan Pak Prabowo. Bakal berat di kalangan perempuan maupun pemilih milenial. Ingat, Pak Prabowo jika tetap bertarung di Pilpres, maka ini pertarungan keempat kalinya yang mungkin bagi sebagian kalangan sudah bosan. Tidak ada tawaran baru. Apa yang bisa dilakukan Pak Prabowo atau siapa bakal cawapresnya nanti? Kita bisa petakan pemilih Pak Prabowo itu pemilih lama. Misalnya keluarga TNI, para purnawirawan. Upaya mengajak anak Ahmad Dhani, yakni Mas Al dan Mas L, akan sulit dikapitalisasi menjadi sumber suara baru. Meski sebagai pentolan grup band Dewa 19, Ahmad Dhani saat ini sedang naik, tapi itu untuk urusan musik. Kalau ke urusan politik, orang tahu siapa Ahmad Dhani. Serta bagaimana bencinya Ahmad Dhani ke Pak Jokowi. Itu malah merugikan Pak Prabowo. Makanya, mau menerjunkan siapapun, mau berkoalisi dengan parpol manapun, sulit menggeser elektabilitas Pak Ganjar Pranowo. Karena di PDIP yang bekerja bukan hanya struktural partai, tapi juga masyarakat awam yang banyak mendukung Pak Ganjar Pranowo. Oke, demikian opini Om Ben kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.